Tumben banget kita kumpul-kumpul nih. Jarang banget kita kumpul-kumpul ngobrol serius karena menurut gua ada berita yang memang benar-benar sebenarnya ada ganggu buat gua, jujur. Kalau kata ekologis, jujur jangan. Jujur jangan. Buat kita gak sih? Buat kita gak sih? semua ya. Iya, semua. Jujur janggal dan udah banyak banget dari teman-teman kita semuanya pada bikin konten lebih ke meriak apa yang udah dibahas sama Ketua BNN kemarin di rapat DPR ya. Lu nonton gak sih? Ini apa yang BNN Iya. yang masalah vape kan? Iya. Tahu gua kita kan mau bahas masalah vape. Meyakinkan. Enggak, jadi Ketua BNN tuh kemarin ada sempat dia mengarahkan bahwa vape itu harus di-ban. Ya kan. Yang pertama gue pengen tanya dulu nih sama lu semua kan. Lu kan orang-orang tercinta gue lah di ruangan ini, di gedung ini ya kan. Lu setuju gak vape di ban? Gua bisa jadi setuju, bisa jadi enggak. Setuju kalau misalnya semua liquid itu emang terbukti mengandung narkoba. Narkoba, ya karena fokus permasalahannya adalah liquid yang mengandung narkoba. Nah itu. Lu setuju gak, Pak? Menurut gua sih pro kontra juga. Pronya mungkin kalau emang terbukti gitu ya di liquid itu terdapat zat-zat yang membahayakan, mungkin itu pronya. Kontranya mungkin karena kita di lingkungan industri vape, mungkin kita akan kehilangan pekerjaan. Ya, lu Dim? Enggak. Telak tuh. Setuju. Apa alasan lu? Karena alasan dia mau nge-ban kan kocak juga ya. Salah satunya kan karena vape jadi media. Kan media narkoba nggak cuma vape, banyak. Kalau mau emang di-ban, ayo dah ratain semuanya kita ban. Iya. Kalau mau begitu sebenarnya ayo. adilnya kan banyak yang udah bikin konten kayak begitu tuh. Iya, betul. Ya kan, nah, Nah, cuman gua setuju tuh. Cuman sekarang gue mau bahas tentang opini kita masing-masing. Jangan terporos kayak lu setuju sama statement gua, lu sesuai sama opini lu aja. Yang kita mesti bahas adalah setuju atau enggak vape di ban. Dan pilihannya jangan gua setuju nggak setuju sih. Pilihannya cuma satu, setuju atau enggak. Gue tetap yang tadi gue bilang, gue setuju kalau kalau vape di ban atas dasar semua, misalnya kita kan medianya kayak liquid gitu ya, semua liquid yang beredar, mau yang cukai mau yang nggak cukai itu terbukti emang ada narkobanya, baru gue setuju. Kalau nggak ada ininya ya gimana? Harus mau pilih salah satu mungkin. Setuju nggak? Gak setuju. Nggak setuju. Ya Kenapa? mungkin tadi yang dibilang sama Bang Dimas ya, mungkin vape itu dijadiin bahan device-nya doang tuh. Dan ngelihat dari hasil BNN, Ya pokoknya intinya ini yang makin kayak makin ya. Coba lihat liquid Enggak, apaan. intinya gue ngerti maksud lo. Jadi lu setuju sama statement Dimas yang tadi Dimas ngomong kan, kalau memang cuman dibilang vape ini sebagai medianya ya lu nggak setuju. Kenapa? Iya. Karena liquidnya tidak terbukti. Iya, itu pun dihasilin bukan dari toko vape yang resmi gitu. Betul. Itu pun Gua pribadi gua nggak setuju. nggak setuju. Bukan karena Karena lu pelakunya, bukan karena gue mempunyai bisnis di industri vape-nya, bukan. tapi karena gue melihat ini banyak satu dan lain hal yang ganjel menurut gue. Menurut gue tuntutannya atau kajiannya itu rada absurd. Dia nggak pernah belajar segitunya masuk ke dalam industri kita. Mereka pelajarin cuman kulitnya doang, dagingnya enggak. Sedangkan misalkan gue pribadi dari 2014 gue nge-vape segala macam. Sampai sekarang, sampai detik ini gitu ya, gue lepas dari rokok konvensional terus gue nge-vape, gue tahu betul perkembangannya gitu. Meskipun ya nggak 100%, banyak teman-teman yang jauh lebih pintar daripada gue gitu di industri vape. misalkan kan lu bilang tadi dia cuma tahu kulitnya doang. Lu kan lebih tahu dalamnya segala macam. Kalau ada kesempatan ketemu sama si bapak itu mau ngomong apa kira-kira? Ya gue tinggal sesimpel ini gue nanya, Bapak tahu seberapa dalam? Nah,
Gua bakal tanya seperti itu. Kalau memang dia tahu dalamnya vape, industri vape ini seperti apa dari awal, bagaimana cara membuat liquid yang benar, apa aja kandungan yang dimasukin, rasionya berapa aja, bagaimana cara packagingnya, sampai didistribusiin, terus sampai cara menggunakan, bahkan dia tahu culture kita dari dulu kita pakai freebase sampai sekarang gitu kan. Orang coiling, dan dia ngerti tata caranya, dia tahu bahan-bahannya benar-benar detail, baru gua. Nah, kan dia sering pakai narasi kayak di Singapura aja udah di ban. Nah, itu dia. Gua nggak bilang negara kita itu nggak, tim risetnya kecil, nggak, gua nggak bilang seperti itu. Tapi menurut gua negara kita itu terlalu banyak mencontek. Ingat gak lo, kalau misalkan zaman kecil ya, lu malas ngerjain tugas, lu lihat sebelah temen lu yang pintar, pasti kan lihat dong. Iya. Iya kan, jawabannya misalkan A, ya udah lu pasti akan ikutin A. Karena dia pintar. Tanpa lu tahu dasarnya, kenapa bisa jawabannya A. Kayak gitu. Dan menurut gue itu nggak bagus. Harusnya bikin bentuk tim riset sendiri. Dan menurut gue hal seperti itu tuh nggak bakalan bisa diriset dalam hitungan setahun 2 tahun. Karena menurut gue banyak negara-negara yang lebih maju yang udah riset vape ini lebih dalam daripada kita di Indonesia. Memang market kita paling gede itu untuk saat ini, tapi negara-negara lain kayak Inggris ya kan, sama Jepang itu mereka sudah riset lebih jauh gitu. Tapi gue pengen bahas ada beberapa poin. Boleh. Ya, dan kita harus jawab satu persatu. Apa benar vape bisa kena popcorn lung? Apa itu popcorn lung? Popcorn lung adalah nama umum untuk penyakit paru-paru serius yang disebut bronchiolitis obliterans. Susah tuh. Pada kondisi ini saluran udara kecil di paru-paru mengalami peradangan dan kerusakan. Lama-lama jadi menyempit atau tertutup permanen. Akibatnya udara jadi sulit masuk dan keluar. Penyebabnya dari mana? Bisa dari diasetil tuh, salah satu yang ada di liquid kan. Kebetulan gue juga ngerti dalam memproduksi sebuah liquid ya. Jadi kandungan diasetil itu memang dulu sempat ada dalam kandungan essence. Di era 2015, 2014 sampai 2017, 2018 masih ada lah. Diasetil itu ada memang tugasnya untuk menguatkan rasa dari si flavor tersebut. Dan dia itu base-nya adalah oil, minyak. Bukan water base. Nah, semakin lama kita nge-vape, semakin industrinya besar, semakin orang yang cari tahu, semakin mungkin banyak yang bilang, wah vape itu bakalan bisa popcorn lang, segala macam, tapi nggak ada dasarnya. Ternyata dicari tahu, oh ini penyebabnya diasetil. Berarti kalau sekarang itu si diasetil ini nggak dipakai? Udah nggak ada. Sekarang ini udah nggak ada yang pakai. Nggak ada. Semua brewer di Indonesia udah tahu kalau misalkan kita mengandung diasetil, kuncinya cuma satu kok, gampang kok cari tahu dia pakai diasetil atau enggak. Sebenarnya diasetil itu kebanyakan tuh oil base. Tapi kan poin yang diangkat BNN itu poinnya sebenarnya bukan si diasetilnya, sebenarnya yang narkobanya. Vape bukan, dia tekanin vape-nya. Vape mengandung popcorn lung. Dia itu juga di concern sama dia. Ini concern. Nah, tapi si liquid yang mengandung diasetil ini ada perbedaan nggak dari segi rasa sama liquid yang nggak pakai diasetil? Gua kan nggak ngerti laboratorium ya. Kalau secara di vape aja, kan lu pernah cobain kan? Kalau secara di vape udah jelas ada bedanya, Tim. Diasetil itu, kalau liquid yang mengandung diasetil itu rasanya sangat kuat, kencang banget. Kalau dari segi warna nih, si cairan liquidnya itu apakah ada beda yang pakai diasetil dan yang enggak itu? Kalau warna gua nggak tahu, Fah. Jujur. Gitu. Berarti Kita masih belum karena diasetil itu kan sebenarnya bahan bakunya. Essence itu bahan bakunya adalah powder. Dari powder itu dia cairin menggunakan propylene glycol. Karena dia mau kuatin rasanya, dia pakailah diasetil. Gitu, biar kencang rasanya. Berarti satu-satunya cara untuk mendeteksi apakah ada diasetil atau enggak itu harus masuk laboratorium. Masuk lab. Oke, pertanyaan kedua. Apa vape bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi? Ini jelas lucu. Lu nge-vape kan, Bang? Gue liat gigi lu.
Bagus anjing gigi dia mah. Bagus sih. Itu Dia ada lebih rutin. karat-karatnya aja dikit. Iya, kalau gua setahun sekali lah bersihin kamar. Tapi gue setuju. Kenapa lu setuju? Vape dapat mengganggu apa? Kesehatan Kerusakan gusi gigi, dan gigi. gusi dan gigi. Setuju gua. Kenapa? Kalau lu habis nge-vape terus gigit batu koral. Ya. Gua setuju sama Dia statement. tepuk tangan. Gua setuju sama statement ini jika riset yang dilakukan sama pemerintah itu memang orang yang males sikat gigi atau ngurus gigi. Nah, itu beda lagi. Sebenarnya. Jadi ini menurut gua rada lucu sih. Tapi banyak juga kan nggak cuma vape, kayak orang-orang yang ngerokok aja banyak juga yang giginya masih bagus. Permen aja ngerusak gigi, Cok. Iya. Terus pertanyaan ketiga, apa vape bisa membuat resiko kanker? Kantong kering awas lu. Jangan Jangan ada jokes itu. Bocorin nih. Kanker. Gua nggak Wah, tahu sih. Iya, gue juga nggak tahu lagi. Kira-kira belum tahu nih. Kalau kemarin terakhir gue nonton podcastnya Dokter Gia sama Radit kan dia bilang kanker tuh ya kayak bad luck aja sebenarnya. Ya, Bad luck tuh maksudnya apa? ya udah emang nasib buruk aja itu mah. Iya. Karena dicari tahu asal usulnya ya belum ada yang pasti gitu penyebab kanker tuh memang apa. udah ada di tubuh, tinggal pemicunya dari mana. Pemicunya itu banyak ya, makanan, terus gaya hidup buruk, Iya, pola hidup, pikiran, segala macem, kan banyak hal. Iya. Ya kan? Menurut gua nggak setuju. Kenapa? Karena nggak ada uji resminya bahwa vape itu mengandung kanker. Karena nggak ada pembakaran, Cok. Yang ada cuma pemanasan doang. Dan yang keluar bukan asap, yang keluar uap. Kalau rokok mungkin gue masih bisa setuju. Kenapa gue juga dulu move ke vape ya, karena vape itu yang paling pas lah buat metode gue menggantikan rokok. Makanya sebenarnya vape itu kan produk solusi, bukan untuk orang yang tidak merokok. Gue sangat tidak menyarankan bahwa orang yang nggak ngerokok, nggak nge-vape, terus mau coba-coba nge-vape gitu. Jadi ya udah lebih baik jangan, karena memang lebih bagus dan lebih sehat. Next question. Apa vape bisa membuat ketergantungan nikotin? Kalau gue sih balik lagi sama orangnya. Lo apa? Ya tergantung diri masing-masing sih itu. Lu ngikut Karena gua, kan lu. kalau tubuh yang nggak pernah kemasukan nikotin itu sebenarnya nggak perlu nikotin sih. Betul. Lo? Bisa gua Iya. setuju. Gue setuju. Vape bisa membuat ketergantungan nikotin, gue sangat setuju. Karena dulu kita pengguna nikotin, karena dulu kita ngerokok, kita butuh nikotin, butuh stress release. Nikotin itu sebenarnya guna atau enggak buat badan itu sebenarnya yang gua cari tahu adalah ya memang kita sebenarnya nggak butuh-butuh banget sama nikotin. Cuman nikotin itu bisa membantu untuk kita lebih tenang, Relax, fokus, dan relax. bisa segala macam. Kita punya banyak pikiran, kita butuh nikotin untuk calm down. Sama gunanya sama kayak kafein itu. Next question, apa vape bisa mempengaruhi kesehatan mental? Ini janggal. ini janggal sih. Genji kagak nge-vape juga udah kena mental. Akhirnya yang Genji ya? Iya, Udah Genji. Kena mental. Tambah Makin kena dalam, mental. makin dalam. Ini argumentasinya bingung gua mau argumenin kemana gitu. Coba bisa. kena gangguan mental. Lewat mana ya? Gua nggak dapet lagi, nggak kebayang. Oh, gua ngerti sih, mungkin Maksudnya- saya pikirnya gini. Salahnya dari mana nih? Bisa merusak kesehatan mental dalam arti seperti ini. Lu kan tahu harga vape itu nggak ada yang murah. Ya, terus Ya kan, mungkin kepengenan dia tinggi, nggak kesampaian sampai kena Karena- mental. karena candunya tadi mungkin. Bukan harga. Kan misalkan Lah kan harganya tinggi. Lu udah kecanduan nih, udah mental lu kan craving terus. Tapi ngomong itu Nah, gua lanjutin. Harganya mahal kan? iya, kena mental Ada jadinya. keinginan dia untuk membeli itu. Iya. Dia tidak Jadi gini, Gue kayak- mau menjawab Emang saya. gimana tak? liquid mahal nih. Terus? Lu pengen nih yang ini nih, Ah. ya kan? Cuma duit lu segini doang nih. Iya. Kena mental lu. Kena mental lu jadi stres gitu doang. Simple. Ya kan itu balik lagi karena dia udah craving, dia kecanduan kan, jadi pengen banget kan harus.
jadi kepikiran gitu. Lanjut. Ya, elah. Aduh kena mental. Tapi nih. menurut gua hal-hal yang kayak gini yang bisa bikin kena mental kita nih. Berarti kita bertiga aja deh. Iya, nyesel juga gua ajak Edim bareng-bareng ya. Yang terakhir, balik lagi ke pertanyaan awal. Dari yang tadi kita bahas nih, lu setuju gak vape di ban? Gua kalau sekarang nggak setuju. Lu? Tetap masih nggak? Apa setuju? Vape di ban nggak setuju. Cuman saya mau ini data nih, ada data. Asik, Untuk apa sih paling data? Apa ya? Kita di Database. industri vape ini kan tentunya ada dampak untuk negara, kita memberikan pemasukan bagi negara nih. Saya mau memberikan data nih terkait penerimaan cukai. Yang vape itu masuknya ke golongan APTL. Vape legal pertama kali 2018. 2018. Ya sekitar tahun segituan lah 2018. Pada tahun tersebut, tahun 2018, pendapatan bagi negara dari cukai vape ini ada kurang lebih 106 miliar. Itu di tahun pertama. Tahun pertama. Kemudian tahun 2025 pendapatan dari cukai vape ini tembus lebih dari 2,6 triliun. Ya 2,7. Itu naik secara moderat tuh. Kemudian di tahun 2026 ini sampai Maret 2026 aja menyentuh angka 0,29 triliun atau 290 miliar. Ya. Artinya ini potensi di tahun ini aja bisa kurang lebih 3 sampai 3,5 triliun. Iya. Jika- Jadi marketnya sebenarnya Betul. jadi berkembang terus ya. Meningkat Iya, hasil benar, pendapatan benar. dari vape ini. Mungkin Nah, ini karena saya- peningkatan itu. Iya. Makanya terjadi lah seperti Iya, ini. mungkin. Ada. Dengan kantong-kantong yang terganggu. Betul. Kan kantong siapa sih? Ganggu. Kesimpulannya, pertanyaan terakhir adalah satu kata untuk vape narkoba. Boleh kasar. Boleh, tapi boleh lah. Ngomong jorok boleh, ngomong jorok. Boleh. Awas nggak jorok ya. Satu kata untuk pengguna vape narkoba. Tolol dari gua. Sumpah. Lu dong. Lu. Gua dulu nih. Ya, yang soft spoken. Tobat. Tamat. Kalau dia halus sih gue nggak bisa gue kalau goblok. Udah disapuin di ini lagi. Dirusak. Satu kata deh Cukup, buat gue. pengguna vape narkoba. Itu anjing. Gue itu 3 dong. Lu. Tapi nggak punya anjingnya. Oh, jangan kasar juga. Dah. Lu ya. Bukan kita nggak setuju kalau misalkan vape narkoba ini dilarang, tapi sekedar vape narkobanya kita juga bakalan bisa bantu. Bahkan yang teman-teman kita yang punya toko retail maupun online shop segala macam itu nggak ada yang menjual vape narkoba, dan kita juga akan bantu buat berantas, ya kan? Karena kita jual produk yang resmi ya. Betul, bercukai. Ada, ya kan? Kayak gitu. Jadi ini resmi dari opini kita masing-masing ya. Betul. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton kita sampai akhir. Yang tidak penting ini ngobrol-ngobrol cantik. Ngapain sih kita? Ngapain sih kita? Yaudah, kita aja. Bye. Bye-bye.